Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang overview perdagangan ekspor-impor atau mapping dalam perdagangan ekspor-impor itu seperti apa sih? Oke, langsung saja. Seperti kita ketahui bersama ya, ini sekedar flashback sedikit yang dimaksud dengan perdagangan ekspor adalah proses menjual barang atau komoditas ya dari negara asal origin ke pembeli di negara lainnya atau kita biasa disebut dengan destination country ya. Terus kemudian perdagangan ekspor ini menjual ini kita lakukan secara legal. Artinya kita memenuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah baik di pemerintah negara eksportir maupun negara importirnya. Oke, terus kemudian yang dimaksud dengan impor atau perdagangan impor barang itu adalah proses membeli biasanya ya. Membeli barang atau komoditas dari negara lain untuk dikirim ke negara kita. Nah, itu proses impor dan dilakukan secara legal sama ya. Terus kemudian di sini ada faktor ini ya, poin-poinnya yang bisa kita tarik dari definisi tersebut, yaitu di sini ada aktivitas transaksi perdagangan di sini. Nah, transaksi perdagangan ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh penjual atau nama lainnya seller atau eksportir dan pembelinya atau buyer atau disebut juga dengan importer di sini. Oke, aktivitas di sini apa saja ya di sini ya. Jadi mulai dari offering, penawaran barang yang dijualnya, kemudian nanti ada aktivitas pembuatan sales kontrak, terus kemudian ada aktivitas pembuatan purchase order dan lain sebagainya. Jadi intinya ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli barangnya. Terus kemudian yang kedua ada aktivitas transportasi barang di sini. Nah, transportasi barang itu adalah pengiriman barangnya ya. Karena yang kita bahas di sini adalah perdagangan produk atau komoditi fisik. Jadi masih ada aktivitas pengiriman barang. Ini dari tempat penjualnya. Nanti kita bahas lebih detail ya di tutorial yang lain tentang cara pengiriman barangnya. Nanti ada beberapa moda yang bisa kita gunakan untuk pengiriman barang, ada misalnya lewat udara, darat maupun laut. Terus di sini juga akan kita bahas masalah pembayaran. Pembayaran yang dilakukan secara internasional itu bedanya seperti apa sih dengan pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan domestik. Nanti misalnya di sini akan kita bahas tentang uh, cara pembayaran dengan PP, terus kemudian dengan LC ya, letter of credit, terus kemudian cara pembayaran dengan collection nanti akan kita bahas di sini ya. Di sini yang flow-nya atau garis alurnya itu yang hijau ya. Jadi nanti kita akan menggunakan jasa yang ketiga yaitu bank untuk masalah pembayaran internasional. Oke, terus kemudian poin yang selanjutnya itu adalah dalam perdagangan internasional ini kita akan melibatkan instansi pemerintah yang kita udah tahu bersama, namanya bea cukai atau bahasa internasionalnya biasa disebut dengan customs. Ini di titik ini ya. Jadi sebelum barang kita keluar dan sebelum barang kita masuk ke dalam negeri kalau impor, itu nanti kita akan berkaitan ya, nanti akan berhubungan dengan instansi yang namanya custom atau bea cukai. Jadi intinya bea cukai itu tugasnya adalah mengawasi lalu lintas barang yang keluar masuk suatu negara. Jadi kalau kita impor misalnya dari Singapura ke Jakarta,
Nah, sebelum barang kita masuk atau barang kita sampai di pembelinya, pasti akan melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh bea cukai. Contohnya misalnya kita harus membuat dokumen pemberitahuan atau pelaporan barang impor tersebut, terus kemudian harus membayar bea masuk ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti prosedur-prosedur custom ini seperti apa, nanti akan kita bahas di tutorial yang lain ya, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada icon atau tanda yang berwarna kuning ini adalah dokumen ya. Artinya, selain aktivitas fisik di sini, pengiriman barang, transfer uang dan sebagainya, nanti kita juga akan membahas tentang dokumentasi ya yang diperlukan atau dokumen-dokumen yang terbit atau yang akan dibuat dalam proses ekspor impor ini. Nah, di sini ada banyak ya, mulai dari proses transaksi, terus kemudian proses pembayaran, terus kemudian proses custom clearance, terus kemudian proses pengapalan barang di sini ya. Nah, sampai saat ini itu masih memerlukan dokumen fisik. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang sistem perdagangannya akan semakin maju dan mengeliminir dokumentasi secara fisik ya. Oke, mungkin itu tutorial singkat saya tentang overview perdagangan ekspor impor atau mapping dalam perdagangan ekspor impor, dan kita akan bahas lebih detail lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.